Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam keadaan sehat, dan kita percaya semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kekuatan, kehebatan kami Bapa, tetapi semua karena kasih dan anugerah-Mu, bahkan cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam setiap langkah hidup kami. Kembali pada pagi hari ini, hari yang cerah, hari yang penuh dengan berkat, kami boleh sebentar akan sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Layakkan, sucikan, kuduskan kami Bapa. Engkau pakai anak-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari bibir mulut anak-Mu biarlah semua berasal dari urapan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mendengar, tutup bungkus kami dengan urapan kuasa-Mu, sehingga setiap firman-Mu akan terus menerangi setiap hati dan pikiran kami, menerangi setiap jalan kami, dan kami bawa setiap firman-Mu dimanapun kami berada untuk kami menjadi berkat di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bawa setiap firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam kitab 1 Samuel 18. Kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, saudara yang terkasih, peristiwa ini terjadi ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin atau Goliat. Dikatakan pasal sebelumnya, saudara bisa baca di ayat terakhir, Abner membawa dan memanggil Daud menghadap Saul, dan Saul bertanya-tanya kepada Daud. Dan ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, dikatakan pasal 18 ayat 1, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saudara yang terkasih, ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, dikatakan pasal 18 ayat 1, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Berpadu jiwa, saudara, artinya ada hubungan yang erat, ada hubungan yang kuat, ada hubungan yang dekat antara Yonatan dan Daud. Berpadu jiwa artinya Daud dan Yonatan memiliki persahabatan yang karib. Daud dan Yonatan memiliki persahabatan yang sejati, sehingga dikatakan selanjutnya Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, saudara yang terkasih, dari hal yang pertama, dari peristiwa antara Daud dan Yonatan, digambarkan, dikaitkan dengan kehidupan kita orang percaya. Artinya bahwa yang pertama, Tuhan ingin saudara dan saya, kita memiliki hubungan yang erat, hubungan yang kuat, hubungan yang dekat dengan Tuhan, seperti Daud dan Yonatan. Peristiwa antara Daud dan Yonatan digambarkan dengan kehidupan kita orang percaya adalah bagaimana Tuhan ingin saudara dan saya, kita memiliki hubungan yang spesial dengan Dia, seperti Daud dan Yonatan. Peristiwa antara Daud dan Yonatan digambarkan dengan kehidupan kita orang percaya adalah Tuhan ingin saudara dan saya, kita menjadi sahabat karib, kita menjadi sahabat yang spesial, kita menjadi sahabat yang sejati. Untuk apa? Untuk kita mengenal Tuhan. Saudara yang terkasih, kemudian kita lanjut. Ayat yang ketiga, saudara, dikatakan di sana bahwa Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Nah, saudara, ketika Daud dan Yonatan mereka berpadu jiwa, dikatakan ayat 1, artinya mereka memiliki hubungan yang erat, hubungan yang karib, hubungan yang spesial, hubungan yang kuat. Mereka terjalin persahabatan yang kuat, persahabatan yang sejati. Dikatakan ayat 3, mereka berdua, Daud dan Yonatan, mereka mengikat perjanjian.
Sehingga apa? Dikatakan ayat 4, ketika mereka mengikat perjanjian, dikatakan ayat 4, Yonatan ya menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Dan dikatakan ayat 5, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Saudara yang terkasih, hal yang kedua, kalau kita lihat peristiwa antara Daud dan Yonatan, kalau kita cermati, kalau kita perhatikan, hal ini juga merupakan peristiwa yang sama ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, apa yang terjadi? Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menunjukkan cintanya, Tuhan menunjukkan sayangnya. Dengan apa? Dengan Dia berikan segalanya buat bangsa Israel, baik kuasa, baik mujizat, baik pertolongan, bahkan tuntunan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga bangsa Israel selalu berhasil. Saudara yang terkasih, hal yang kedua mengajarkan kepada kita bahwa ikatan perjanjian yang membuat saudara dan saya hari ini ada, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, menerima berkat yang luar biasa. Mengapa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Cintanya melebihi dari apapun. Kasihnya melebihi dalamnya lautan. Kasihnya lebih tinggi dari langit. Kasihnya melebihi luasnya samudra. Bahkan kasihnya yang besar, cintanya yang besar, yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Dengan apa? Dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga apa? Sehingga hari ini saudara boleh berhasil. Itu karena mujizat. Saudara hari ini boleh ada, itu karena pertolongan. Saudara boleh melangkah demi langkah, itu karena apa? Itu karena tuntunan yang Tuhan nyatakan Dia berikan bagi saudara dan saya. Saudara yang terkasih, bila firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita, firman Tuhan ini menopang setiap langkah hidup kita, firman Tuhan ini menerangi setiap jalan kita, dan firman Tuhan membawa kita untuk kita semakin hari mengenal Tuhan, sehingga Tuhan nyatakan setiap kuasa pertolongannya, mujizatnya bagi saudara dan saya, bagi yang percaya, bagi yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.